Film ini mengisahkan Nobita dewasa yang tanpa sengaja menemukan boneka beruang tua peninggalan mendiang sang nenek tercinta. Kenangan mengalir, hati pun tergerak. Nobita memutuskan untuk melintasi waktu kembali ke masa silam demi menemui nenek yang dirindukannya. Dalam pertemuan itu, ia mendengar sebuah keinginan sederhana namun mendalam, yaitu sang nenek ingin melihat Nobita menikah. Sejak saat itu, tekad Nobita mengakar kuat untuk mewujudkan impian neneknya. Namun, jalan tak selalu mulus, rintangan demi rintangan menghadang langkahnya. Lantas, apa petualangan Nobita kali ini? Kisah penuh haru dan tekad ini akan membawa kita menyelami makna cinta dan usaha tanpa henti. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan bersama perjalanan Nobita dalam menggapai janji. Berlatarkan di masa depan, sehari sebelum pernikahan Nobita, terlihat Nobita dewasa yang baru saja pulang dari rumah Giant, setelah minum-minum untuk mempersiapkan hari pernikahannya dengan Shizuka. Di waktu yang sama, Nobita kecil dan Doraemon memutuskan untuk kembali ke masa mereka agar bisa menyaksikan momen pernikahan Nobita besar keesokan harinya. Namun pagi itu, Nobita kecil dimarahi oleh ibunya karena nilai ulangannya yang buruk. Ia menangis dan meminta bantuan Doraemon. Namun ia malah merenung dan berpikir bahwa dirinya bukan anak kandung ibunya. Dengan rasa kesal, ia juga mempertanyakan kenapa ia diberi nama Nobita. Doraemon yang sibuk memeriksa alat-alat ajaibnya mengabaikan keluhan Nobita. Ketika Nobita melihat tongkat pelupa di antara alat-alat Doraemon, ia ingin meminjamnya untuk ibunya. Tapi Doraemon menolak memberikannya. Dalam frustrasi, Nobita mengeluarkan tumpukan ulangan dengan nilai 0 untuk menyindir dirinya sendiri. Tiba-tiba sebuah alat ajaib berupa tali penukar jiwa muncul dari laci meja mereka. Sebagai sampel dari departemen store masa depan. Tanpa memahami fungsinya, mereka memegang alat itu bersamaan. Dan hal ini menyebabkan jiwa mereka tertukar. Setelah menyadari fungsi alat itu, mereka mencoba menggunakannya lagi untuk mengembalikan jiwa mereka ke tubuh masing-masing. Namun saat proses itu berlangsung, secara tak terduga sesosok arwah masuk ke dalam tubuh Nobita dan membuatnya pingsan. Hal ini membuka pintu untuk petualangan yang tak terduga dan penuh kejutan. Nobita yang kesal tiba-tiba pergi begitu saja, namun tak lama kemudian ia muncul kembali. Kali ini dengan bantuan Nobita dan Doraemon dari dimensi lain yang mengantarnya pulang. Saat kembali, Nobita buru-buru menyembunyikan kertas ulangannya di atas lemari. Tepat sebelum ibunya mendekat. Di sana matanya tertuju pada boneka kesayangannya yang langsung ia ambil. Sembari menunjukkan foto neneknya kepada Doraemon. Foto itu memunculkan kenangan masa kecilnya. Saat ia selalu dimanja dan mendapat perlindungan penuh dari sang nenek. Kenangan manis itu membuat Nobita rindu dan ia meminta Doraemon menggunakan mesin waktu untuk bertemu neneknya lagi. Meski masih sibuk dengan pekerjaannya, Doraemon akhirnya mengalah dan membawa Nobita ke masa lalu. Setibanya di rumah nenek, Nobita langsung mencari ke kamar depan yang biasa ditempati neneknya. Namun nenek tidak ada di sana. Mereka melanjutkan pencarian ke lantai 2, hanya untuk menemukan ibunya yang masih muda. Doraemon yang tanpa sadar berbicara terlalu ceplas-ceplos membuat ibu muda itu kesal dan mengusir mereka. Setelah itu mereka bertemu dengan Nobita kecil yang sedang jalan makan permen. Tak lama ia dipanggil Giant dan Suneo kecil dan mengambil permennya. Nobita pun menangis. Tak jauh dari situ, mereka melihat Shizuka datang untuk menghibur Nobita kecil dan mengajaknya bermain. Namun momen itu berubah ketika Nobita besar yang marah karena Giant dan Suneo malah menjahili mereka hingga dua anak kecil itu nangis. Tak lama setelah kejadian itu, mereka akhirnya melihat nenek lewat di hadapan mereka. Tanpa berpikir panjang, mereka segera mengikutinya. Namun, mereka tiba di momen yang menyakitkan. Nobita kecil terlihat marah-marah kepada neneknya hanya karena tidak dibelikan kembang api. Padahal sang nenek sudah berusaha keliling kota untuk mencari kembang api namun selalu kehabisan. Shizuka yang kecewa pada sikap Nobita kecil memutuskan untuk pergi. Melihat itu, Nobita dewasa tak kuasa menahan emosi terhadap dirinya di masa lalu. Ia marah dan akhirnya membuat Nobita kecil menangis. Tangisan itu memanggil perhatian ibunya untuk membawa Nobita kecil kembali ke dalam rumah. Momen ini menjadi refleksi mendalam bagi Nobita tentang kasih sayang neneknya yang selalu ia abaikan di masa lalu. Setelah hendak kembali ke masanya, Nobita tiba-tiba melompat keluar dari mesin waktu, memutuskan untuk bertemu dengan neneknya sekali lagi. Ia kepergok oleh Nobita kecil yang langsung ngadu ke ibunya. Namun saat dicari oleh sang ibu, Nobita dewasa tidak ada.
Ternyata sang nenek telah menyembunyikannya di kamar. Dalam pertemuan itu, Nobita mengungkapkan bahwa dirinya berasal dari masa depan. Sang nenek dengan penuh kasih percaya begitu saja. Nenek pun mengungkapkan sebuah keinginan sederhana kalau ia ingin melihat Nobita kecil pergi ke sekolah dengan ransel. Tanpa ragu, Nobita segera mengambil ranselnya untuk memenuhi keinginan itu. Namun, setelah keinginan tersebut terpenuhi, nenek menyampaikan permintaan lain yang lebih besar. Ia ingin melihat pernikahan Nobita di masa depan. Walaupun itu takkan mungkin terjadi karena umurnya yang sudah senja. Nobita dengan semangat dan tanpa berpikir panjang. Ia berjanji akan memperlihatkan momen itu padanya. Mendengar janji tersebut, Doraemon mulai khawatir. Sebab masa depan Nobita masih bisa berubah, tergantung pada bagaimana ia memperlakukan Shizuka. Untuk memastikan segalanya berjalan lancar, Nobita meminta Doraemon menggunakan televisi waktu untuk melihat masa depan. Ketika mereka menyaksikan masa depan, Giant dan Suneo terlihat kebingungan karena Nobita dewasa belum juga hadir di hari pernikahannya. Dengan tekad kuat untuk menepati janjinya pada nenek, Nobita dan Doraemon segera meninggalkan masa lalu dan menuju masa depan. Sesampainya di masa depan, mereka muncul dari mesin waktu yang terletak di toilet dan segera menuju lokasi pernikahan Nobita dewasa. Sementara terlihat seorang pria misterius yang memasuki toilet itu. Situasi semakin rumit karena Nobita besar belum juga muncul. Shizuka mulai khawatir, meski sedikit lega setelah ayah Nobita memastikan bahwa Nobita tidak mungkin mengalami kecelakaan. Sementara itu, panitia pernikahan memberitahu bahwa upacara harus segera dimulai. Nobita dan Doraemon yang tidak ingin pernikahan ini berantakan, memutuskan tindakan nekat. Doraemon menggunakan alat ajaib untuk mengubah Nobita kecil menjadi dewasa sementara waktu. Dengan tubuh dewasanya, Nobita segera bergegas menghampiri Shizuka untuk melangsungkan pernikahan. Di balik layar, Doraemon mengecilkan dirinya untuk memberikan petunjuk-petunjuk yang diperlukan Nobita agar semuanya berjalan lancar. Saat momen pernikahan itu tiba, Nobita dewasa akhirnya berdiri di samping Shizuka, memenuhi janjinya pada sang nenek, dan mewujudkan kebahagiaan yang telah lama diimpikan. Nobita dilanda kepanikan dan ketakutan saat menghadapi suasana sakral di pernikahannya. Karena ia tidak terbiasa dengan momen semegah ini. Meski demikian, upacara pernikahan tetap berlangsung. Nobita dan Shizuka mengucapkan janji suci. Setelah mereka sah jadi sepasang suami istri, Nobita pun pingsan hingga membuat semua tamu undangan panik. Setelah ia sadar lalu acara berlanjut ke prosesi pemotongan kue pernikahan bersama. Namun tingkah Nobita yang gelisah mulai memancing kecurigaan Shizuka, yang merasa bahwa Nobita yang ada di hadapannya bukanlah Nobita yang sebenarnya. Beruntung, situasi teralihkan ketika Nobita dipanggil untuk memberikan sambutan kepada para tamu. Sayangnya Nobita malah bingung dan panik meski ia sudah dipandu oleh Doraemon sekalipun. Lalu ia memutuskan untuk kabur meninggalkan acara. Sementara Nobita mencari cara menyusun sambutannya, Giant mengambil mikrofon untuk menghibur para tamu dengan nyanyiannya sebagai acara selingan di acara pernikahan tersebut. Namun alih-alih menghibur, nyanyiannya malah membuat para tamu tersiksa menciptakan kekacauan kecil di tengah pesta. Menyadari situasi yang semakin kacau, Doraemon dan Nobita kecil memutuskan untuk segera mencari Nobita besar agar pernikahan dapat berjalan lancar. Namun ketika Doraemon mencoba mengeluarkan alat petunjuk tongkat ajaibnya, ia menyadari bahwa alat itu tertinggal di kamar karena sebelumnya mereka terburu-buru. Sementara itu waktu semakin sempit dan Nobita terus diliputi kekhawatiran tentang pernikahannya. Tanpa banyak berpikir mereka kembali ke mesin waktu. Sesampainya di sana, mereka tanpa sengaja menemukan mobil Nobita besar. Dengan rasa panik, mereka langsung menuju toilet untuk memeriksa keberadaan Nobita besar. Ternyata Nobita besar sedang menggunakan mesin waktu. Di mana hal ini membuat mereka tidak bisa kembali ke masa asal mereka. Situasi ini memicu ketakutan mereka menjadi terjebak selamanya di masa depan. Mereka pun bingung akan tingkah Nobita dewasa yang tidak menghadiri pernikahannya namun malah menggunakan mesin waktu yang mereka gunakan. Di tengah keputusasaan itu, Doraemon melihat mesin waktu jiwa dan memutuskan untuk menggunakannya sebagai jalan keluar terakhir. Mesin waktu jiwa berfungsi untuk memindahkan arwah Nobita ke tubuh Nobita lain di zaman yang berbeda. Kejadian di awal cerita, ketika tiba-tiba arwah masuk ke tubuh Nobita, ternyata disebabkan oleh penggunaan mesin ini. Setelah memahami cara kerjanya, Nobita bersama Doraemon segera menggunakannya untuk mengembalikan arwah ke tubuh asalnya dan mengantarkan Nobita lain kembali ke zamannya. Namun sebelum kembali ke masa depan,
Doraemon mengambil tongkat petunjuk untuk mencari Nobita besar. Ternyata, Nobita besar masih berada di zaman tersebut. Mereka menemukan bahwa Nobita besar kabur di hari pernikahannya karena takut tidak mampu membahagiakan Shizuka di masa depan. Saat Nobita besar menjelaskan bahwa ia kabur setelah melihat mesin waktu di toilet dan memutuskan untuk menggunakannya. Nobita besar mengatakan kalau sebenarnya ia takut kalau tidak akan membahagiakan Shizuka. Karena tanggung jawab setelah menikahi seseorang itu sangat besar. Dan pernikahan adalah hal yang sakral, tidak bisa dianggap main-main. Nobita kecil memberitahu bahwa absennya Nobita besar telah membuat pernikahannya kacau. Mendengar itu, Nobita besar panik dan memutuskan untuk melihat masa depan lewat televisi waktu. Di sana, ia menyaksikan bagaimana Shizuka sangat menderita setelah ia meninggalkannya selama setahun lebih. Melihat hal itu, Nobita besar menangis dan menyesali keputusannya. Lalu bertekad untuk kembali ke zamannya dan memperbaiki segalanya. Namun, sebelum kembali, ia ingin mencari inspirasi untuk pidato pernikahannya. Doraemon pun membantu dengan memberikan tali penukar jiwa, memungkinkan jiwa Nobita besar masuk ke tubuh Nobita kecil untuk mengulang petualangannya kembali ke masa kelas 4 SD dan tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Setelah bertukar jiwa, Nobita besar dalam tubuh Nobita kecil mencoba menikmati masa kecilnya lagi. Ia sangat kegirangan dan langsung keluar rumah dengan bersemangat. Ia bermain bersama Giant dan Suneo, tetapi aksinya membuat Giant kesal karena kalah saat bermain kasti. Meski begitu, Nobita besar merasakan kebahagiaan yang sudah lama tidak ia alami. Bahkan saat Giant mengejarnya karena kekalahan tim adalah ulahnya. Perasaan sederhana itu membuatnya sadar betapa berharganya setiap momen baik di masa kecil maupun dewasa. Nobita dan Doraemon yang memperhatikannya memilih untuk pulang saja. Tak lama setelah Nobita dan Doraemon pulang ke rumah, mereka dikejutkan oleh kedatangan seseorang dari department store masa depan yang ingin mengambil kembali sampel tali penukar jiwa. Orang tersebut menjelaskan bahwa alat itu produk gagal. Jika digunakan lebih dari 1 jam, kedua orang yang terhubung oleh tali itu akan kehilangan ingatan selamanya. Mendengar hal ini, Nobita dan Doraemon terkejut dan segera memutuskan untuk mencari Nobita besar. Doraemon mengeluarkan tongkat petunjuk, tetapi alat itu gagal melacak keberadaan Nobita besar. Sementara itu, Nobita besar yang berhasil lolos dari kejaran Giant menghadapi masalah baru. Ia secara tak sengaja menabrak geng anak SMP nakal. Kelompok anak SPM tersebut meminta ganti rugi sebesar 2.000 yen. Nobita hanya tertawa saja ketika mendengar teror anak SMP tersebut. Ketika Nobita mengeluarkan uangnya, ia baru sadar bahwa uang itu berasal dari masa depan. Hal ini membuat kelompok tersebut merasa dipermainkan. Amarah mereka pun memuncak, dan Nobita menjadi sasaran pukulan. Ia pun mengambil motor yang terparkir dan pergi. Saat mencoba melarikan diri dengan motor, ia hampir menabrak beberapa orang, lalu terjatuh. Dalam keadaan setengah sadar, Nobita dengan lincah menghindari beberapa pukulan, tetapi akhirnya tetap terkena serangan. Kesadarannya mulai samar-samar. Kadang muncul kadang hilang kembali. Begitupun dengan Nobita kecil yang bersama Doraemon yang juga mulai kehilangan kesadaran. Di tengah kekacauan itu, Shizuka muncul dan mencoba menghentikan perkelahian. Sayangnya, kelompok tersebut justru mengalihkan ancaman kepada Shizuka serta menakut-nakutinya. Nobita yang tak terima dengan perlakuan itu pun bangkit dan langsung melawan mereka. Dan perkelahian semakin memanas. Nobita dapat dengan mudah menghindari setiap serangan karena efek samping dari tali penukar yang error itu. Konflik tersebut pun diwarnai dengan ketegangan antara keberanian Nobita dan kondisi tubuhnya yang semakin melemah. Di tengah tekanan yang mendera Nobita, secara mengejutkan Giant dan Suneo datang membantu. Giant yang murka buruannya diserang anak SMP pun menyerang anak SMP tersebut hingga para anak SMP itu pun kalah. Perkelahian itu membuat mereka semua babak belur dan Giant sangat salut dengan keberanian Nobita. Nobita pun juga sebenarnya menikmati dengan bahagia momen-momen masa kecil tersebut. Shizuka yang cemas segera menghampiri Nobita. Namun tak lama kemudian, Nobita benar-benar jatuh pingsan yang membuat semua orang khawatir. Sementara Nobita kecil yang sedang berjalan dengan Doraemon juga merasakan hal yang sama. Namun, saat batas waktu penggunaan tali penukar jiwa hampir habis, alarm alat tersebut berbunyi. Nobita kembali pingsan karena nyaris kehilangan ingatannya, membuat Doraemon panik. Dengan cepat, ia menggunakan pintu kemana saja untuk mencari Nobita besar. Setelah menemukannya,
Doraemon mencoba menggunakan tali penukar jiwa untuk mengembalikan keadaan dengan dibantu oleh teman-teman Nobita. Tetapi karena waktu sudah melewati 1 jam, mereka tak bisa kembali seperti semula. Kecewa dan marah, Doraemon mendesak alat tersebut untuk tetap berusaha. Di tengah keputusasaan, Doraemon menangis sambil meyakinkan Nobita untuk bertahan. Secara ajaib, Nobita yang tak sadar tiba-tiba mendapatkan kekuatan dari kenangan masa lalunya. Momen penuh cinta dan dukungan dari orang-orang terdekatnya. Kenangan itu menjadi kunci yang memicu keberhasilan pertukaran jiwa antara Nobita kecil dan Nobita besar. Setelah semuanya kembali normal, Shizuka memeluk Nobita dengan penuh haru. Nobita besar yang akhirnya menyadari kesalahannya, memutuskan untuk pulang ke masa depan demi memperbaiki hidupnya bersama Shizuka. Setelah segalanya hampir kembali normal, Nobita besar memutuskan untuk pergi sekali lagi ke masa lalu, tepat pada hari kelahirannya. Ia didukung Nobita kecil karena ia juga ingin tahu kalau ia anak kandung dari ayah dan ibunya. Singkat cerita, mereka sampai ke kamar yang dulunya adalah kamar ayahnya. Di sana bersama Doraemon, ia bertemu ayahnya yang buru-buru pulang kantor untuk melihat persalinan sang istri. Awalnya ayahnya bingung melihat mereka. Namun setelah itu ia baru fokus ternyata bayinya berada di rumah sakit. Dengan rasa penasaran, mereka mengikuti sang ayah dan menyaksikan momen berharga saat nama Nobita diberikan. Nama itu ternyata memiliki makna mendalam. Seorang anak yang ceria, kuat, adil, peduli terhadap sekitarnya, serta diharapkan menjadi pribadi berbakat seperti orang tuanya. Namun, Nobita SD yang ceplas-ceplos membuat ayahnya marah dan mengusir mereka. Namun mereka menguping di depan pintu. Dia mana ayah dan ibunya berharap anak itu menjadi anak yang sukses kelak. Berbagai harapan dilontarkan dan tidak sabar untuk melihat bayi itu besar nanti. Walaupun Nobita kembali membantah semua yang dikatakan orang tuanya. Di sini akhirnya Nobita dewasa tersadar. Meski ia tak dapat memenuhi harapan orang tuanya, setidaknya ia dapat memberikan kebahagiaan untuk mereka. Akhirnya ia kembali ke masa depan. Mereka kembali melihat saat momen Doraemon dan Nobita di masa sebelum pernikahan sedang berlarian dengan panik. Namun di masa ini Nobita kecil dan Doraemon memutuskan untuk tidak ikut ke acara pernikahan Nobita besar karena memiliki urusan lain. Sebelum berpisah, ia memberikan cincin pernikahannya kepada Nobita besar. Dengan rasa percaya diri yang baru, Nobita besar memasuki ruang pernikahan. Tepat sebelum Giant memulai lagu barunya, Nobita datang dengan percaya diri. Lalu ia menuju meja di samping Shizuka dan meminta maaf. Ia pun memberikan sambutan yang penuh kehangatan dan rasa syukur kepada para tamu, terutama kepada orang tua, nenek, dan Shizuka beserta keluarganya. Dalam pidatonya, ia mengungkapkan perjalanan hidupnya bagaimana kasih sayang orang tua dan neneknya telah membentuk dirinya hingga bisa berdiri di momen istimewa itu. Ia seorang yang ceroboh dan tidak bisa diandalkan, bahkan tidak dapat memenuhi keinginan orang tua. Namun Shizuka memilihnya. Didukung oleh ayahnya, Shizuka yang mengatakan sifatnya yang seperti itu membentuknya orang yang berempati tinggi dan mengerti akan kesusahan orang lain. Akhir dari pidatonya membuat semua tamu undangan termasuk Giant juga menangis karena terharu oleh seorang Nobita yang mampu membuat pidato sebagus itu. Dari kejauhan, terlihat Nobita besar sadar akan sesuatu. Dan ternyata itu adalah Nobita kecil, Doraemon dan sang nenek yang sedang memperhatikannya. Keinginan sang nenek yang terakhir pun sudah terwujud. Sekarang ia hanya perlu beranjak pulang ke masanya. Sementara pesta Nobita terus dilanjutkan dengan meriah. Di zaman sang nenek, mereka pun mengucapkan perpisahan. Namun sang nenek sangat welcome kapanpun Nobita ingin mengunjunginya. Di balik perjalanan yang penuh lika, setelah Nobita mengantar nenek tercinta pulang, rasa terima kasih sang nenek mengalir begitu mendalam. Sebab demi memenuhi janji, Nobita harus menghadapi badai persoalan yang datang silih berganti. Namun saat mereka bersiap kembali ke dunia mereka, tanpa sengaja Doraemon menyentuh tongkat pelupa yang menggetarkan ingatan Nobita. Di saat itu pula, segalanya terungkap dengan lembut, menjelaskan kisah yang terlewatkan, sambil mereka berdua melangkah pulang menuju zaman yang seharusnya. Hubungan persahabatan antara Nobita dan Doraemon menunjukkan betapa kuatnya ikatan persahabatan yang bisa saling mendukung dan membantu mengatasi kesulitan. Meskipun Doraemon harus pergi, persahabatan mereka tetap abadi. Ilmu ini mengajarkan pentingnya perubahan diri. Nobita yang awalnya bergantung penuh pada Doraemon, akhirnya belajar untuk mandiri dan bertanggung jawab atas tindakannya, serta berusaha memperbaiki dirinya.
Cinta antara Nobita dan Shizuka serta hubungan dengan keluarga juga menjadi tema penting. Film ini menunjukkan bahwa, meski menghadapi berbagai tantangan, dukungan keluarga dan cinta dapat memberikan kekuatan untuk menghadapinya. Film ini menyoroti pentingnya keberanian untuk menghadapi masa depan, meski penuh ketidakpastian. Nobita belajar untuk mengambil keputusan dan menghadapi masa depannya dengan lebih baik, bahkan tanpa Doraemon di sisinya. Salah satu pesan moral utama adalah pentingnya menghargai waktu yang ada bersama orang-orang yang kita cintai. Waktu yang singkat bersama mereka harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Film ini menggambarkan perjalanan emosional yang penuh pembelajaran tentang persahabatan, keberanian, dan perubahan diri. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video lainnya.